Hi everyone, welcome to Ombre Work Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. So, kali ini Om akan membahas kelanjutan film horor kemarin. Film berjudul Devi tambah 2 ini menceritakan tentang kisah suami istri koplak Devi dan Krishna yang kembali harus berurusan dengan dunia perdemitan. Di film ini, si Krishna lah yang malah kerasukan demit playboy yang membuat dia menjadi playboy kelas berat. Gak cuma satu hantu yang merasuki dirinya, melainkan 2 hantu sekaligus. Nah, mau tau gimana keseruan si Devi menangani hantu-hantu gak ngotak yang merasuki suaminya itu? Untuk kalian yang belum lihat film pertamanya, Om saranin nonton dulu deh film pertamanya. Linknya Om udah taruh di deskripsi ya. So, gak usah pakai lama, bemper Ombre Work Story. Awal kisah kita diperlihatkan ending dari film pertama ketika arwah Ruby kembali datang ke rumah Krishna dan merasuki Krishna. Secara kebetulan pas Ruby merasuki Krishna, Devi menarik Krishna masuk ke dalam rumah sehingga Ruby gak jadi merasuki Krishna. Krishna yang sadar kalau Ruby telah kembali berpikir keras agar dia gak jadi korban dari Ruby. Karena hal itulah Krishna meminta work from home. Jadi dia gak akan pernah keluar rumah sekalipun. Tetapi karena bosan di rumah terus kan ya, Krishna pun menghubungi dukun. Intinya Pak Dukun akhirnya menjelaskan bila di India itu diapit oleh Pakistan dan Bangladesh sehingga hawa demitnya kental banget. Pak Dukun menyarankan agar Krishna pergi ke pulau terpencil selama beberapa saat agar energi negatifnya bisa dinetralisir. Karena percaya dengan omongan Mbah Dukun, Krishna pun meminta bosnya untuk memutasi dirinya ke negara Mauritius selama beberapa bulan. Nah, yang nggak tahu Mauritius itu ada di mana, itu adalah sebuah negara kecil di dekat benua Afrika yang penduduknya banyak orang Indianya. Ya, kayak Suriname gitulah yang banyak penduduk Jawanya. Singkat cerita, Puja anak mereka pun dititipkan sama kakek neneknya, dan Krishna pun keluar dari balkon belakang rumah. Tak lama kemudian, Krishna dan Devi pun sampai di negara Mauritius. Nah, karena jabatan Krishna termasuk tinggi, dia pun dikasih rumah dinas yang gede banget di sana. Karena mendapat rumah yang kayak di surga, dan gak perlu takut lagi sama si Ruby, Krishna pun bersorak-sorak gembira, dan dia malah nantang si Ruby kalau berani nyusul ke sini. Intinya, kehidupan damai mereka pun dimulai. Bahkan di kantor pun Krishna disambut dengan ramah sama teman-teman barunya. Sampai suatu hari Devi berbelanja di pasar. Di sana dia menawar tomat sekilo. Namanya emak-emak kan ya, kalau nawar tuh kejam banget. Sampai pedagangnya ampun-ampun deh. Pas mau membayar, dia malah bayar pakai mata uang rupiah India. Jelas saja tuh penjual langsung ngamuk dong. Ketika terjadi keributan di sana, tiba-tiba ada mak-mak yang langsung membelain Devi. Lalita yang merupakan seorang pengacara malah langsung mengancam pedagang tomat itu dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Lah, kok kayaknya familiar nih ya? Siapa yang nyolong tomat malah pedagang yang disuruh minta maaf? Pakai pengacara lagi. Karena hal itulah Lalita dan Devi pun berkenalan dan mereka pun jadi temenan. Malam harinya pas Krishna dan Devi lagi bobok manis, tiba-tiba Krishna terbangun karena mendengar suara wush 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 geledak 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 wush wush wush. Karena penasaran, Krishna pun mengecek. Ternyata pintu di kamar itu terbuka sehingga angin pun masuk. Tetapi pas itu pintu udah ditutup, tuh pintu kembali membuka sendiri. Ih, serem. Keesokan harinya Devi dan Krishna pun jalan-jalan di kota. Nah, karena kebelet pipis, Krishna pun pergi ke toilet dulu. Sialnya, pas keluar dari toilet, dia malah ketemu sama teman kantornya, si Maria, dan berpelukan teletabis lah mereka. Devi yang melihat itu pun menjadi cembokur. Dia pun langsung ngambek sesampainya di rumah. Pas ditanyain di rumah, Krishna cuma bilang, kalau di sini ini pelukan itu udah wajar, kayak salaman gitulah. Tetapi Devi tetap aja nggak percaya. Secara Krishna itu kan dulu mantan playboy cap kuda laut. Devi pun menyuruh Krishna untuk bersumpah atas nama anaknya. Tetapi Krishna nggak mau dan langsung pergi bobo. Keesokan harinya, Devi pun curhat sama si Lalita. Tetapi nih emak-emak emang bangke. Bukan yang ngasih saran yang baik-baik, nih emak-emak malah bilang kalau cewek cowok pelukan itu udah fix no debat, pasti selingkuh. Dah cerai aja lah, nanti aku jadi pengacaramu. Ketika istrinya lagi galau parah, di tempat lain si Krishna malah lagi asik godain cewek di kota. Nggak cuman godain, pakai joget-joget lagi. Hanya aku yang
Bangkeknya, si Devi ngeliat suaminya lagi kegatelan itu godain cewek bening. Sesampainya di rumah, Devi langsung menanyakan seharian Krishna ngapain aja. Tetapi Krishna dengan mantap bilang kalau dia tuh seharian tuh cuma kerja, dan kerja. Jelas saja Devi yang udah tahu nggak mau percaya gitu aja dong. Devi bilang kalau tadi itu Krishna joget-joget sama cewek semok di kota. Dia pun kembali meminta Krishna untuk bersumpah di atas foto anaknya. Tetapi kembali lagi, Krishna mah ogah dan langsung pergi bobo. Keesokan harinya pas Krishna mau berangkat bekerja, dia malah dihadang oleh mas-mas sangar pakai baju merah. Mas-mas itu meminta Krishna untuk jangan menggoda cewek yang bernama Sarah. Jelas aja Krishna bingung, lah siapa itu Sarah? Di kantor, Krishna pun jadi bingung dengan ucapan Devi semalam dan mas-mas sangar tadi pagi. Malam harinya, Krishna kembali terbangun karena mendengar suara wush wush wush, geledak luduk lagi. Tapi pas ngecek tuh pintu nggak kebuka. Karena masih penasaran dengan suara wush 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 itu, dia pun kembali mengecek lantai bawah dan bener aja ada pintu yang kebuka. Sama kayak kemarin, pas tuh pintu ditutup, buka lagi sendiri. Keesokan harinya diperlihatkan Devi yang mendapat telepon dari orang tuanya yang mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan mereka. Nah, pas Krishna muncul, Devi ingin mengingatkan hari ulang tahun pernikahan mereka. Tetapi Krishna yang gak peka malah membuang tuh foto sehingga membuat Devi tambah kesel. Siang harinya, Devi kembali curhat sama emak-emak bawel Lalita. Kembali lagi, nih mama comel ngasih tahu kalau cowok lupa hari ulang tahun pernikahan, berarti fix no debat kalau tuh cowok selingkuh. Dah, cerai aja lah. Nanti aku bantu jadi pengacara. Untuk memastikannya, Lalita pun mengajak Devi untuk pergi ke kantornya Krishna sambil bawa rantang. Tetapi pas sampai kantor Krishna, resepsionis bilang kalau Krishna udah beberapa hari nggak masuk kerja. Dan bener aja, pas dicek kursinya, Krishna emang nggak ada di sana. Nah, pas Lalita menanyakan tentang Maria, teman Krishna yang kemarin peluk-pelukan di depan toilet itu, Mbak resepsionis juga bilang kalau Bu Maria juga nggak masuk kerja karena cuti. Wah, fix ini mah selingkuh ini mah. Ketika hendak pulang, bangke, ternyata orang yang mau tabrak itu adalah Krishna yang lagi mengejar-ngejar cewek yang bernama Isha. Melihat itu, Devi pun tambah yakin kalau suaminya itu main gila. Tetapi karena nggak mau cerai, Lalita pun memiliki ide biar Krishna nggak main gila lagi. Sesampainya di rumah, Krishna pun bingung. Kok di rumah banyak banget lilin yang menyala? Ini mau ngepet apa gimana sih ya? Dan tiba-tiba Devi muncul cuma pakai kotang doang sambil joget-joget. Melihat Devi yang seksi badai sambil joget-joget gitu, Krishna pun malah mengira Devi kembali kerasukan si Ruby. Melihat istrinya yang geol-geol twing-twing pakai baju haram, Krishna bukannya napsong malah jadi takut dia. Ternyata Devi itu nggak kerasukan si Ruby, melainkan dia disuruh sama si Lalita untuk tampil seksi biar Krishna betah di rumah. Setelah capek joget-joget, Krishna pun malah kabur. Tetapi dia malah langsung balik karena melihat sosok demit. Sosok Lalita maksud om. Jelas aja si Lalita langsung diusir dong sama si Krishna karena punya ide nggak ngotak. Si Devi juga dimarahin sama si Krishna. Tetapi Devi mengatakan kalau dia melakukan semua itu karena Krishna akhir-akhir ini kembali menjadi playboy dan mengejar cewek-cewek lain. Bahkan Krishna lupa hari ulang tahun pernikahan mereka. Ternyata Krishna itu nggak lupa coy. Dia juga udah mempersiapkan hadiah kain sari buat si Devi. Nggak cuman itu, biar si Devi percaya, Krishna pun bersumpah atas nama anak mereka kalau dia tuh setia dan gak ada niatan selingkuh lagi. Keesokan harinya, Devi pun udah kembali ke setelan pabrik. Dia pun meminta maaf ke Krishna karena telah mencurigainya. Karena udah lama gak jalan-jalan bareng kan ya. Akhirnya Krishna mengajak Devi untuk jalan-jalan di kota, sekaligus buat ngerayain hari ulang tahun pernikahan mereka. Nah, pas lagi asik-asiknya selfie, tiba-tiba Krishna udah hilang begitu aja. Dan bangkeknya, ternyata Krishna malah lagi godain cewek yang bernama Sarah. Gak lama kemudian ada mas-mas baju merah yang kemarin mendatangi Krishna. Sekali lagi tuh mas-mas memperingatkan Krishna jangan pernah mengganggu si Sarah lagi. Melihat suaminya mau digebukin sama mas-mas serem, Devi pun mencoba menjelaskan. Tetapi tiba-tiba tubuh Krishna udah hilang entah kemana. Bangkeknya, si Krishna ini malah udah ngejar cewek lain yang bernama Isha. Emang nih playboynya di atas rata-rata ya. Karena udah kesel dibohongin terus, Devi pun memfoto Krishna godain cewek lain. Gak lama kemudian, mas-mas merah pun kembali nyatronin Krishna. Tetapi kali ini berbeda. Krishna pun langsung ngamuk dan menghajar semua mas-mas serem itu sampai pada mencelat-mencelat.
Singkat cerita, mas-mas itu pun pada lari terkuntul-itil. Terbirit-birit maksud om. Tetapi anehnya, tiba-tiba Krishna muncul dari belakang sambil bawa es krim. Jelas aja si Devi jadi tambah bingung dong. Nah, pas ada mas-mas merah yang lihat Krishna, dia pun langsung ketakutan sampai sepatunya ditinggal. Tak lama kemudian, mas-mas merah laporan ke bos mereka, si Victor. Anak buah Victor mengatakan ada orang berewokan yang mencoba mendekati Isha dan Shara. Siapakah Isha? Siapakah Shara? Kenapa Krishna nguber-nguber dua cewek itu? Padahal dia udah punya istri yang cantik badai. Om juga nggak tahu sih ya. Mending kita lanjut tonton aja deh biar tahu. Sesampainya di rumah, Devi pun tambah bingung dengan perubahan sikap dari Krishna. Dan dia pun melihat foto-foto Krishna yang pas lagi ngodain ciwi-ciwi. Karena penasaran berat, Devi pun mendatangi rumah dari Isha. Tetapi Isha tidak ada di rumah, hanya ada babinya Isha di sana. Devi pun meminta babinya Isha agar dia mengasih tahu anaknya jangan jadi pelakor. Terus jangan mau ngeladenin kalau Krishna mencoba ngodain si Isha. Tetapi babinya Isha bilang kalau hal itu nggak mungkin. Soalnya dulu juga pernah ada cowok yang bernama Rangga. Dia juga ngejar-ngejar Isha dan berjanji tidak akan pernah menikah bila tidak bersama Isha. Tetapi 3 bulan yang lalu dia meninggal dunia karena kecelakaan. Di tempat lain di kantornya si Krishna, dia tiba-tiba kedatangan tamu dari label rekaman. 2 mas-mas itu sengaja datang ternyata karena ingin merekrut Krishna menjadi penyanyi mereka. Karena kemarin mereka melihat dan mendengar suara Krishna pas lagi joget-joget di kota. Di sini Krishna kembali bingung, kapan dia joget-joget di kota. Di tempat lainnya lagi, diperlihatkan bila Shara lagi konser di auditorium. Tetapi kok nggak ada yang nonton ya? Ini film kurang model apa buat cari figuran? Nah, pas keluar sama temannya yang bernama Ruda, si Devi ternyata lagi memantau Shara dari taksi. Nggak pakai lama, Devi membuntuti Shara sampai di sebuah pemakaman. Ternyata Shara ziarah kubur ke temannya yang bernama Alex Brito yang meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan. Karena penasaran sambil lari gendal-gendul, Devi pun menanyakan kepada kuncen makam itu. Makam siapakah ini? Dan apa hubungannya dengan Shara? Kuncen itu pun menjelaskan bila Alex itu merupakan teman dari Shara. Hampir setiap hari selama 3 bulan ini, Shara selalu mendatangi makam Alex dengan membawakan bunga. Kita kembali lagi ke Krishna. Di kantornya, Krishna yang mulai penasaran mencoba mengecek CCTV kantor. Di sini dia melihat pas jam 10 pagi, tiba-tiba dia berdiri dan seperti kerasukan sesuatu. Dan pas jam 3 sore, dia kembali datang ke kantor dan seperti ada yang keluar dari tubuhnya. Karena hari itulah, akhirnya di sini dia menyadari sesuatu. Malam harinya kembali lagi terdengar suara wush wush wush, bledak 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 bledak. Dan Krishna pun mencoba mengecek. Tetapi kali ini Devi membuntuti Krishna. Di bawah, Krishna pun mengacah sambil memanggil nama Ruby. Si Devi malah keluar. Devi jelas saja menanyakan, ngapain tengah malam Krishna narsis di depan cermin. Tetapi pas Devi memanggil nama Alex, Krishna pun langsung berubah jadi cool. Dan pas Devi memanggil nama Rangga, Krishna berubah menjadi orang yang cerewet banget. Ternyata selama ini Krishna dirasuki oleh arwah Alex dan Rangga. Itulah kenapa Krishna selalu mengejar-ngejar Isha dan Shara, karena rasa penasaran mereka sebelum mati. Keesokannya, Devi mencoba curhat lagi sama si Lalita. Tetapi pas ngobrol sama Lalita, suara Devi nggak kedengeran. Malah kedengerannya itu cuman Karena mengira itu adalah ulah demit, Devi pun ketakutan parah dan langsung alasan ke Krishna kalau emaknya sakit dan dia pengen pulang ke India aja. Nggak pakai babi lu, Devi langsung menyeret Krishna untuk ke bandara. Bahkan saking ketakutannya, mereka hampir digebukin penumpang lain karena nyikat antrian. Singkat cerita, Devi dan Krishna pun berhasil naik pesawat tujuan India. Tetapi pas di atas pesawat, Devi pun ketiduran. Pas bangun, pramugari mengatakan kalau mereka sudah mau sampai di Mauritius. Bahkan penumpang yang lain juga mengatakan kalau tujuan mereka emang Mauritius. Dan bangkeknya lagi, Krishna udah berubah karena kerasukan demit. Jelas saja, Devi takut parah dong. Tetapi anehnya, pas mau keluar bandara, Devi malah kembali ke gate penerbangan yang sama kayak yang tadi. Bahkan orang-orang yang ngantri pun juga sama. Karena ketakutan, Devi pun akhirnya jiper. Nyoh, tak lempar pasporku. Dan akhirnya kembali lagi Devi naik pesawat yang kayak tadi. Tetapi kali ini Devi nggak menduduk bareng si Krishna. Sialnya, pas di tengah perjalanan, Krishna tiba-tiba udah hilang. Orang-orang di sana juga nggak pernah melihat sosok Krishna sama sekali. Bahkan pramugari nggak punya list penumpang atas nama Krishna. Alhasil, Devi teriak-teriak nggak jelas, yang menyebabkan tuh pesawat kembali ke Mauritius lagi, dan Devi pun ditangkap polisi. Singkat cerita, setelah pemeriksaan yang cukup panjang, Devi malah dikembalikan sama Pak Polisi ke rumahnya di Mauritius. Dan pas Devi masuk ke rumah, dia langsung jiper karena Krishna udah ada di sana. Dan yang lebih bangke, Krishna sama sekali nggak tahu kalau mereka tuh tadi pergi. Yang dia tahu, Devi pergi bawa koper, udah kayak orang mau minggat. Suami biada, udah tahu lagi ketakutan malah dikagetin. Malam harinya, Lalita pun datang ke rumah Devi. Karena nih emak-emak emang nggak punya adab, dia pun langsung nyelonong masuk untuk nyari Devi.
Tetapi di sana hanya ada Krishna yang lagi semedi. Namun tiba-tiba ada suara Devi dari atas. Bangke malah mabur, cok. Jelas aja si Lalita ketakutan dong. Dan bangkeknya lagi, kepala Krishna tiba-tiba melintir gitu. Ketika Lalita pengen kabur, dia pun dijegat oleh Krishna yang tangannya tiba-tiba jadi Monkey D. Luffy. Gomu-gomu no tangan panjang. Karena udah ketakutan parah, Lalita pun mencoba menurunkan si Devi. Tetapi bukannya turun, Lalita malah ikutan melayang kayak bangkong yang mau dijadiin suike. Di sini akhirnya para demit pun memperkenalkan diri. Dimulai dari Alex, demit sok cool yang ngincar Sarah. Dan demit kedua adalah si Rangga Reddy, demit banyak bacot yang ngincar si Isha. Di sini Devi menanyakan kenapa para demit itu merasuki suaminya. Akhirnya mereka pun bercerita kalau sebelumnya mereka udah telepon-teleponan dengan Ruby, demit India. Kalau si Krishna itu bisa dirasukin, jadi mereka pun merasuki Krishna secara bersamaan. Daripada bingung, Om bakal nyebut nama mereka sesuai kesadaran mereka aja ya. Om bakal nyebut Krishna kalau pas posisi normal. Pas kerasukan Alex, Om bakal nyebutnya Alex. Begitu juga pas kerasukan si Rangga. Seperti di film pertama, dua demit ini pun meminta Devi menandatangani surat kontrak demit. Intinya para demit nggak akan mengganggu dan merasuki Krishna bila berada di dalam rumah. Tetapi pas di luar rumah, Devi nggak boleh mengganggu para demit. Tujuan mereka adalah mendekati para cewek yang mereka taksir pada saat mereka masih hidup dulu. Sebelum para cewek itu mengutarakan cintanya kepada para demit, mereka tidak akan mau pergi dari tubuhnya si Krishna. Keesokan harinya, Krishna pun mencari-cari Devi. Nah, ketika Devi dan Lalita pengen ngomong kalau Krishna itu saat ini kerasukan demit, Krishna langsung muncrat dan berubah jadi Alex. Di sini Alex mengancam kalau mereka berdua sampai bilang ke orang lain, dia nggak akan segan-segan membunuh Krishna biar si Krishna join mabar bareng mereka di alam baka. Jelas aja Devi memohon kepada Alex jangan membunuh suaminya. Dia berjanji akan membantu Alex dan Rangga mencapai tujuannya. Karena nggak mau Krishna kenapa-napa, Devi pun memberikan obat bubuk kepada Krishna dan membawa Krishna keluar dari rumah. So udah pasti Krishna langsung berubah jadi Alex dan Rangga. Mobilnya jalan sendiri, keren. Bangkeknya pas dianterin sama si Lalita, nih dua demit koplak malah saling ngasih komando. Belok kanan lah, belok kiri lah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sampai keder. Alhasil Lalita sama Devi pun jelungup di mobil. Dan bangkeknya lagi, pas mereka dicegat sama Pak Polisi, Alex malah melihat si Sarah. Ya udah pastilah dia langsung ngegas menghampiri si Sarah. Tetapi belum juga ketemu si Sarah, Alex langsung tukeran sama si Rangga pas ketemu sama si Isha. Hal itu pun berulang-ulang sampai si Devi keder ngikutin si Krishna. Singkat cerita, pas pulang ke rumah, Devi nggak tega melihat suaminya yang kecapean parah gara-gara dikerjain sama demit-demit nggak berotak. Di malam itu pun Devi memantapkan hatinya. Pagi harinya, para demit pun meminta Devi membawa Krishna keluar rumah. Tetapi di sini Devi dan Lalita udah punya rencana. Mereka menyodorkan kontrak buat para demit. Kalau para demit nggak mau, Devi nggak akan membawa keluar Krishna selamanya. Intinya dari kontrak itu adalah para demit nggak boleh merasuki Krishna di saat yang bersamaan. Sehari satu demit cuma bisa merasuki selama 6 jam aja. Jadwalnya Alex jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadwal Rangga jam 3 sore sampai jam 9 malam. Khusus hari Minggu ada hari libur buat Krishna. Para demit nggak boleh merasuki si Krishna. Nah, setelah para cewek yang dijar mengutarakan cintanya kepada Alex dan Rangga, para demit nggak boleh merasuki Krishna selamanya lagi. Karena diancam Krishna nggak akan dibawa keluar, akhirnya para demit pun setuju dengan hal itu. Singkat cerita, Devi pun membawa Krishna keluar rumah. Di sini Devi langsung mengajak Krishna untuk menemui si Sarah. Tetapi pas lagi ngegobal sama si Sarah, Devi dan Lalita langsung menyela. Intinya Devi mengatakan kalau mereka adalah saudari dari Krishna. Devi juga bilang ke Sarah kalau kakaknya itu kena mentalnya karena 3 bulan yang lalu pacarnya yang mirip sama Sarah mati kecelakaan. Gak cuman sama si Sarah sih, mereka juga melakukan hal yang sama kepada Isha. Intinya mereka berpura-pura agar nih dua cewek mau membantu mereka agar mengutarakan cintanya kepada Krishna, biar Alex dan Rangga check out dari tubuh Krishna. Malam harinya Isha curhat sama babenya, sedangkan Sarah curhat sama si Ruda. Mendengar kisah cowok malang yang bernasib sama kayak cewek-cewek, babe Isha dan Ruda pun menyuruh para ciwi-ciwi membantu Krishna. Keesokan harinya, akhirnya Devi dan Lalita pun mantap mempersiapkan Alex buat bertemu sama si Sarah. Tetapi bangkainya, pas udah mau berangkat, sepupu Krishna si Ganesh malah datang ke sana secara tiba-tiba. Surprise! Jelas aja Alex yang gak kenal sama nih ubur-ubur India langsung mengusir si Ganesh. Karena rencananya gak mau gagal, Ganesh pun disuruh masuk dulu sama si Devi. Di dalam Devi mengatakan kalau Krishna lagi sakit dan mau dibawa ke rumah sakit dulu. Bangkainya, si Alex malah ikutan masuk. Ya berubah lagi dong dia jadi Krishna. Melihat sepupu imutnya datang, Krishna pun girang banget. Tetapi di sini malah Ganesh yang kena mentalnya. Tadi di luar diusir, sekarang akrab banget.
Bangkainya, Ganesh malah langsung bilang kalau dia pengen tinggal di Mauritius selama 10 hari. Karena dia tuh kere banget, dia meminta Krishna menanggung semua pengeluaran dirinya selama di sana. Aslinya si Devi sih nggak masalah, tetapi karena dia lagi mau ngusir para Tudemit dan nggak mau diganggu sama si Ganesh, Devi pun langsung mengusir si Ganesh dan disuruh jadi gelandangan aja di luar sana. Karena Ganesh ngambek, Krishna pun mengejar keluar. Tetapi pas di luar, kalian udah pada tahu kan? Ya jelas sudah pasti, Alex langsung malah ikutan ngusir undur-undur India ini untuk keluar dari rumahnya. Dasar keluarga Ethan, awas lu, gue bilangin nenek lu ya pada ya. Singkat cerita, Alex pun diajak ke sebuah pantai untuk jajan bareng Sarah. Tetapi udah mau jam 3, si Sarah nggak nongol-nongol juga. Yang datang malah si Victor dan anak buahnya yang mendatangi Krishna. Dengan sekuat tenaga, Lalita dan Devi pun mencoba untuk nutupin Krishna yang lagi jadi Alex. Tetapi pas melihat Sarah yang datang ke sana, Victor dan yang lain pun langsung mengurungkan niatnya. Tetapi bangkainya, ternyata jam sudah melewati jam 3 sore. So, waktu pergantian shift demit pun dimulai. Karena sekarang Krishna udah jadi Rangga, pas Sarah mengutarakan cintanya ke Krishna, Rangga mah nggak peduli dan malah ngeloyor begitu aja meninggalkan Sarah yang cengok. Untungnya Devi dan Lalita bisa menjelaskan kalau kakaknya itu lagi kena mentalnya dan harap maklum. Karena merasa bersalah, Sarah berjanji besok akan menemui Krishna lagi. Tetapi Devi dan Lalita melarang karena besok itu hari Minggu, jadwalnya para demit liburan. Gak lama, Rangga udah ketemuan aja sama si Isha di resto pinggir pantai. Nah, pas Isha mau mengutarakan cintanya, si bangkai ubur-ubur India yang lagi jadi gelandangan malah melihat sepupunya lagi merayu cewek. Jelas aja, Ganesh langsung mengganggu momen nembak-menembak itu. Alhasil, si Isha pun kabur karena terjadi keributan. Nah, pas Devi kesana, Ganesh sok-sokan membela sepupunya kalau si Krishna itu nggak selingkuh, cuman salah pengertian aja. Tetapi di sini malah si Ganesh yang dimarahin sama si Devi. Gila lu ya, tuh cewek udah mau nembak Krishna malah lu gangguin. Lah, ini gimana ya ceritanya ya? Emang sih ini dari film pertama sial mulu ya si Ganesh. Kesialan si Ganesh nggak cuman itu. Si waiter malah ngasih bil tagihan ke Ganesh yang kere parah itu. Malam harinya diperlihatkan Ruda yang menjelaskan kepada anggota bandnya, termasuk si Sarah, kalau besok Senin mereka harus tampil all out di konser mereka. Di sini Sarah mengatakan kalau dia siang mau izin sebentar. Karena dia mau ngebantuin Krishna dulu, biar hilang dari sakit mentalnya. Si Ruda jelas saja mempersilahkan. Duh, baik ternyata nih cowok ya. Keesokan harinya pas hari Minggu, diperlihatkan Krishna dan Devi yang makan bareng. Tetapi pas lagi asik makan, tiba-tiba Devi melihat Isha yang celingak-celinguk. Karena tahu hari itu para demit lagi nggak merasuki si Krishna, Devi pun mencoba mengusir si Isha. Tetapi bangkainya, malah Sarah yang tiba-tiba ikutan nongol dan menghampiri si Krishna. Di sini nggak pakai babi bulu, Sarah langsung mengutarakan cintanya. Tetapi Krishna bingung, dia malah bilang kalau dia adalah suami yang setia. Dia udah punya istri cantik yang bernama Devi. Tuh, orangnya tuh di sana. Karena mendengar itu, Isha dan Sarah pun akhirnya malah marah. Istri macam apa yang menyuruh suaminya ditembak sama cewek lain di depan matanya? Ternyata dari kejauhan, Victor mengawasi mereka semua. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata Isha dan Sarah itu merupakan kakak beradik. Malam harinya Devi curhat kepada Lalita. Dia udah bingung harus gimana lagi mengeluarkan para demit. Akhirnya Devi pun pasrah. Dia pun berdoa kepada dewa di kuil untuk keselamatan suaminya. Keesokan harinya pas Devi lagi berdoa, tiba-tiba ada orang-orang yang masuk rumahnya. Ternyata itu adalah Victor dan anak buahnya. Intinya mereka mencari Krishna. Tetapi pas Devi digaplokin sama si Victor, salah satu anak buah Victor langsung mencelat sendiri. Lah, katanya kalau di rumah nggak bisa kerasukan om. Jebulnya Krishna nggak kerasukan coy. Dia ngamuk beneran karena tadi Devi digaplokin sama si Victor. Dia nggak terima istrinya yang imut-imut itu disakiti sama orang lain. Namanya jagoan kan ya. Krishna pun langsung mempelkoto orang-orang itu sampai pada mental-mental. Sialnya pas nggak sengaja keluar, Krishna malah kerasukan si Rangga yang cupu. Jelas aja, dia langsung digaplok sama si Victor sampai pingsan dong. Tak berapa lama kemudian, Krishna pun sadarkan diri. Di tepi jurang, Devi memohon kepada Victor untuk tidak menyakiti mereka. Bangkainya, ternyata otak dari semua ini adalah si Ruda. Ruda lah yang menyuruh Victor menangkap si Krishna, yang mendekati Isha dan Sarah. Ternyata Ruda juga lah yang menyuruh Isha dan Sarah menemui Krishna di hari Minggu. Intinya Ruda mengatakan kalau Isha dan Sarah itu merupakan syarat agar dirinya mendapatkan harta yang sangat banyak. Jadi kalau Ruda berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, maka dirinya akan menjadi kaya raya. Dan yang lebih mencengangkannya lagi,
Ternyata kematian Alex dan Rangga merupakan rencana dari Ruda. Ruda tidak ingin bila Alex dan Rangga bisa mendapatkan Isya dan Sarah. Mendengar itu, Alex dan Rangga pun menjadi marah. Mereka pun saling bergantian merasuki Krishna. Nah, ketika Victor hendak membunuh Krishna, Alex langsung mencekik Victor dan melemparkannya ke jurang. Gak cuman itu, anak buah Victor pun pada dibuat mental-mental sama si Alex dan Rangga. Karena udah tahu penyebab kematian mereka, para demit pun berniat membalas dendam kepada Ruda. Mereka hendak membunuh Ruda di konser. Devi jelas saja memohon-mohon, karena kalau para demit membunuh Ruda, maka Krishna lah yang akan menanggung akibatnya. Tetapi para demit nggak peduli karena sudah dibutakan oleh dendam. Singkat cerita, Devi pun memohon sambil gandulan sampai di tenda konser. Nah, pas Devi ditendang, tiba-tiba muncul mas-mas yang membantu Devi berdiri. Kok ada Raj di sini ya? Yang nggak tahu Raj itu siapa? Lihat film pertamanya dulu ya, link ada di bawah loh. Melihat Devi yang menangis gara-gara Krishna, Raj pun berniat membunuh si Krishna yang membuat Devi menangis. Di tempat lain, Isya didatangi oleh Lalita. Di sini, Lalita mencoba menjelaskan semuanya, tetapi tetap tidak menyinggung soal kesurupan. Karena hal itulah, Isya malah curhat kalau dia dulu itu pernah suka sama cowok yang bernama Rangga. Tetapi dia keburu mokat sebelum dia mengutarakan cintanya. Hal itulah yang membuatnya menyesal setengah mati. Karena pengakuan Isya itulah, tiba-tiba hantu Rangga keluar dari tubuh Krishna. Karena Isya sudah mengutarakan cintanya kepada Rangga. Tetapi nggak lama, Krishna kembali bangun. Sekarang giliran si Alex. Nah, di ruang ganti, Ruda mendatangi Sarah. Di sini Ruda langsung menembak si Sarah kalau dia mencintai si Sarah. Tetapi Sarah langsung menolak si Ruda. Sarah mengatakan kalau selama ini dia mencintai sosok si Alex dan selamanya akan mencintai Alex. Karena hal itulah, arwah Alex juga ikutan check out karena Sarah sudah mengutarakan cintanya. Sialnya pas para demit udah pada keluar, Ras malah ingin menembak si Krishna yang gak tahu apa-apa. Sedangkan di dalam, Ruda malah mencoba memperkosa Sarah. Untungnya Sarah berhasil kabur dari Ruda. Tapi bangkainya pas Ruda keluar, Krishna malah meminta tolong sama si Ruda karena mau dibuat entet. Setelah berdebat yang cukup sengit, Ruda malah bilang kalau dia juga pengen membunuh si Krishna. Lah, salah gua apa, Cok? Dari tadi pengen dibunuh terus. Ya jadi, sekarang Krishna malah diuber-uber sama dua orang mas-mas brewokan yang bucin gak ngotak. Sialnya, pas lari di panggung, Ganesh melihat si Raj. Jelas aja, dia langsung meminta selfie dong sama artis terkenal. Sialnya lagi, pas lagi mau selfie, malah terjadi tembakan. Kepala Devi kok kenapa itu merah-merah? Oh alah, Om kirain Devi yang kena headshot. Ternyata si Ruda yang kena tembak. Syukur. Bangkainya, melihat ada orang yang terkapar, Ganesh malah mengira itu adalah syuting. Ya dia malah bersorak-sorak bergembira lah. Setelah semua kejadian itu, akhirnya Krishna memeluk si Devi. Dan Devi pun plong karena suaminya udah kembali normal. Di saat sayang-sayangan itu, Raj pun melihat Devi dan Krishna. Ia pun memberi isyarat agar Krishna jangan sampai membuat Devi menangis lagi. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, pas ngeliat Ganesha, si Ganesha malah kabur karena mengira si Krishna dan Devi masih nyebelin kayak kemarin. Dan filmnya pun berakhir. Masih ada yang nyempel dikit ternyata. Diperlihatkan bila Ruda nggak mati, tetapi karena ketembak di kepalanya, dia pun harus koma dan lumpuh. Syukur. Sedangkan Devi dan Krishna akhirnya memutuskan untuk kembali ke India. Tetapi pas mau pulang, Devi ternyata selama ini membawa papa nama Ruby. Dan tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Semoga nih film ada sequelnya lagi deh. Bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, linknya udah Om taruh di deskripsi ya. Tinggal tampol aja tuh link. So gitu dulu aja, Om Brewok pamit. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Pir milatihin.